Bab 68. Pak RT. POV Author. Nadine memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Di bawah pohon yang lumayan teduh. Mengikuti saran dari Suketi sang sekretaris, ia akhirnya datang ke daerah ini. Komplek perumahan tempat tinggal Atta ketika masih kere. Dia ingin mencari tahu segalanya. Ingin membuktikan hasil yang sudah didapat dari seorang detektif yang ia sewa. Nadine turun dari mobil. Ia memilih berjalan kaki untuk berkeliling-keliling di daerah sini. Melihat-lihat apapun yang ia temui. Barangkali ia dapat mengingat sesuatu. Memori yang seolah terpotong begitu saja. Tap, tap, tap. Ia terus melangkah di bawah terik matahari. Hingga langkahnya pun sampai di sebuah warteg kecil. Dan tiba-tiba saja. Cantik! Seseorang yang ada di warteg memanggil Nadine. Nadine langsung melihat ke arah orang tersebut. Kamu si cantik, kan? Tanya orang itu berusaha memastikan. Ibu mengenali saya? Nadine malah gantian bertanya. Ia berjalan mendekat ke arah warteg. Wah, benar. Kamu si cantik. Lantang ibu-ibu tersebut. Hingga para pengunjung warteg yang lainnya langsung melihat ke arah Nadine. Termasuk si pemilik warteg. Kamu udah nggak gila lagi. Kamu udah jadi cewek normal. Tanya si pemilik warteg sambil mendekat ke arah Nadine. Jadi benar, saya pernah gila ya, Bu. Loh, kamu lupa? Semua terheran dengan ketidaktahuan Nadine. Iya, Bu, saya benar-benar lupa. Balas Nadine. Iya. Kamu dulu itu pernah gila. Kamu sering berkeliaran di daerah sini. Bahkan, kamu sering mencuri-curi makanan di warteg ini. Terus kamu dulu tuh kotor banget, bau. Enggak secantik ini. Dulu kamu terlonta-lonta. Gak ada yang ngurus. Untung setelah itu, kamu dinikahi sama Mas Atta. Mas Atta. Nadine refleks tertegun. Iya. Mas Atta yang rumahnya di sana. Tapi sekarang dia udah pindah. Dia ternyata cucu seorang yang kaya raya. Si pemilik warteg menunjuk arah rumah Atta. Kamu masih sama dia? Kan? Udah enggak. Bu, makanya saya kemari ingin mencari tahu kejelasannya. Soalnya saya sama sekali nggak ingat sewaktu saya masih gila. Terang Nadine. Dan semuanya pun tampak tertegun. Kalau boleh tahu, kok saya bisa sampai dinikahi sama Mas Atta ya? Tanya Nadine kemudian. Ceritanya panjang. Kalian dulu tuh digerebek sama warga. Digerebek? Nadine terkejut. Iya, digerebek. Tapi jelasnya seperti apa? Ibu tak tahu. Ucap si pemilik warteg. Coba kamu tanya saja sama Pak RT. Dia yang tahu segalanya. Celetuk yang lainnya. Iya, benar. Tanya saja sama Pak RT. Sahut yang lainnya lagi. Baiklah, saya akan tanya Pak RT. Tapi rumahnya Pak RT di sebelah mana ya, Bu? Tanya Nadine. Kamu terus jalan ke sana saja. Nanti ada belokan ke kiri. Kamu ke kanan. Lalu, begitu ada belokan ke kanan, kamu ke kiri. Kemudian setelah kamu menemui jalan buntu, kamu balik arah aja. Kamu lewati jalanan yang tadi. Nanti kamu bakal melewati gunung, sungai, gurun, dan padang ilalang. Kamu akan bertemu dengan begitu banyak rintangan dan siluman-siluman yang menghadang. Kalau kamu berhasil melewati mereka dan semua rintangan-rintangan tersebut, kamu berarti telah mencapai keberhasilan. Kamu akhirnya sampai di tempat tujuan. Tempat tujuan mana ya? Bu, itu maksudnya. Ke barat, kan? Mencari kitab suci. Lo kira gue Sun Gokong? Anjing! Umpat Nadine. Ia begitu kesal. Karena ternyata yang dijelaskan si pemilik warteg sedari tadi bukan alamatnya Pak RT. Melainkan alamatnya Buddha di kisah Kerasakti. Udah aku cari sendiri saja. Nadine segera meninggalkan warteg.
Ia melangkah dengan terburu-buru. Dan setelah itu, hehehe, dia terkekeh sambil mengambil paha goreng yang ia simpan di dalam tas yang ia bawa. Paha hasil dari kegiatan mengutilnya di warteg yang baru saja. Nadine pun terus berjalan sambil menikmati ayam gorengnya. Hingga ia berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang tengah bersih-bersih halaman rumah. Aku tanya dia aja ah. Alamatnya Pak RT di mana? Gumam Nadine. Ia segera menghampiri si bapak-bapak. Permisi, Pak. Sapa Nadine. Iya, Neng. Balas bapak-bapak tersebut. Pak, saya mau tanya. Alamatnya Pak RT kompleks ini tuh di sebelah mana ya? Tanya Nadine. Pak RT yang mana dulu? Nih. Si bapak-bapak malah gantian bertanya. Memang Pak RT-nya ada siapa saja? Pak. Yang satu Pak RT yang jadi suaminya Ibu Rokayah. Yang satu Pak RT yang jadi suaminya Ibu Ratemi. Jelas si bapak-bapak. Kalau Pak RT yang jadi suaminya Ibu Rokayah, rumahnya yang di sebelah mana, Pak? Tanya Nadine. Ia asal dulu bertanya salah satunya. Rumahnya di sebelah sana. Si bapak-bapak menunjuk arah sebelah kanan. Tetapi Pak RT udah nggak tinggal di situ. Tambahnya. Loh, kok gitu, Pak? Nadine terheran. Pak RT udah bercerai sama Bu Rokayah? Makanya dia udah nggak tinggal di rumahnya Ibu Rokayah? Terus sekarang Pak RT tinggal di mana? Pak? Sekarang dia tinggal di rumah Ibu Ratemi, istri barunya. Ibu Ratemi yang dimaksud Bapak tadi. Iya. Dia kan udah bercerai dengan Ibu Rokayah, terus menikah dengan Ibu Ratemi. Ya elah, Pak. Bilang kayak dari tadi. Ngapain pakai jelasin muter-muter dulu? Rutuk Nadine. Terus sekarang di mana rumahnya Pak RT yang istrinya Ibu Ratemi? Tanyanya. Di sana. Si bapak-bapak menunjuk arah sebelah kanan. Tapi sekarang mereka nggak tinggal di situ. Tambahnya. Loh, kok gitu? Sekarang mereka ngontrak di rumah lain. Jawab si bapak. Rumah kontrakannya di sebelah mana? Ini. Si bapak menunjuk rumah yang saat ini halamannya sedang ia singgahi. Ya elah. Bilang kayak dari tadi kalau rumahnya Pak RT tuh di sini. Nadine hampir emosi. Tetapi ia masih berusaha meredamnya. Nadine mendekat ke arah pintu gerbang yang hanya setinggi pusar. Pintu gerbang yang katanya rumah Pak RT. Permisi. Lantang Nadine karena tak ada bel yang tersedia. Ya. Yang menimpali bapak-bapak yang baru saja. Saya mau ketemu Pak RT, Pak. Ucap Nadine. Saya Pak RT di komplek ini. Ucap si bapak. Nadine tampak menelan ludah. Ia hampir ingin mengambil batu besar untuk ia lemparkan ke kepala si bapak karena saking geramnya. Kenapa bapak nggak bilang dari tadi, kalau si bapak itu Pak RT yang saya maksud? Kata Nadine. Lah, tadi kan Nengnya cuma nanya alamat rumah Pak RT, bukan nanya yang mana Pak RT-nya. Timpal si bapak yang rupanya si RT yang dimaksud Nadine. Sumpah, aku pengenai 3 kick nih orang, batin Nadine. Nengnya kenapa ya nyariin saya? Tanya Pak RT. Saya mau nanya-nanya sesuatu sama Pak RT. Ya sudah, silahkan masuk dulu, Neng. Pak RT mempersilahkan Nadine masuk ke dalam halaman rumahnya. Lalu mempersilahkan Nadine duduk di sebuah kursi yang tersedia di teras. Nengnya mau bertanya soal apa? Ya. Pak RT memulai obrolan. Pertama-tama saya ingin tanya sama Pak RT dulu. Apakah Pak RT nggak mengenali saya? Tutur Nadine. Pak RT pun kemudian melihat lekat-lekat ke arahnya. Si cantik? Kamu si cantik ya? Akhirnya Pak RT mengingat Nadine. Iya, Pak. Saya si cantik.
Neidin pun membenarkan. Wah, saya pangling lo tadi. Habisnya si cantik kan gila, sedang Nengnya cewek normal. Lagi pula ada yang berbeda sedikit. Apa? Pak, yang berbeda? Dulu si cantik ada tahi lalatnya di dempatnya sini. Sedang Nengnya nggak ada. Tapi mungkin dulu saya salah melihat. Bisa saja cuma upil yang menempel. Mendengar penjelasan Pak RT, Neidin seketika merapatkan bajunya. Dasar M3 Sung. Bisa-bisanya dia ngelihatin dempat daku. Batin Neidin merutuk. Pak, apa benar saya telah menikah dengan salah satu warga Bapak yang bernama Atta? Neidin melanjutkan pertanyaannya. Iya, benar. Neng cantik sudah menikah sama Mas Atta. Seketika D4 dan Neidin langsung berdesir mendengar jawaban Pak RT. Maukah Pak RT menceritakan bagaimana saya bisa menikah sama Mas Atta? Tanya Neidin. Kisahnya sedikit rumit, Neng. Rumit gimana? Pak, kalian tuh menikah karena digerebek warga. Digerebek karena apa? Pak, kejar Neidin. Karena Mas Atta ketahuan membawa Neng tidur di rumahnya. Neidin seketika terkejut. Jadi dia sudah berbuat kurang ajar sama saya. Kurang ajar sama cewek gila? Tanya Neidin. Neng jangan salah paham dulu. Sahut Pak RT. Semua warga di sini memang menuduh seperti itu. Tetapi saya sangat mengenal Mas Atta. Saya tahu Mas Atta bukan laki-laki yang seperti itu. Sebetulnya saya lebih percaya ucapan dia waktu menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya terjadi. Dia hanya ingin bermaksud menolong Eneng. Malam itu hujan lebat, dia membiarkan Eneng menginap di rumahnya. Tetapi tak tahu bagaimana ceritanya. Pagi-pagi kami para warga melihat Neng ada di kamarnya Mas Atta dalam keadaan telempat tenjang. Semua jadi berpikir negatif tentang Mas Atta. Tetapi ada segelintir orang termasuk saya yang sudah hafal betul kebiasaan Neng saat gila. Neng sering sekali membuka baju tanpa sebab yang jelas, bahkan sambil membawa timun. Jadi menurut saya, saat itu Mas Atta sama sekali tak bersalah. Namun, karena desakan warga, saya tetap harus menikahkan kalian berdua. Meski sebetulnya saya kasihan dengan Mas Atta. Harus beristrikan cewek gila. Jelas Pak RT panjang lebar. Tetapi saya sangat kagum dengan Mas Atta, Neng. Meski Neng saat itu masih gila, dia memperlakukan Neng dengan sangat baik. Ya layaknya suami pada istrinya. Dia terlihat sangat menyayangi Neng. Sepertinya dia sudah menerima kekurangan Neng. Dia sudah bisa menerima Neng apa adanya. Udah enggak ambil pusing lagi kalau Neng itu cewek gila. Saya sering memergoki dia rutin nyuapin Neng, ngajak bicara Neng, mandiin Neng, sampai nyebokin Neng. Kok Pak RT tahu Mas Atta juga mandiin saya dan cebokin saya? Sahut Neidin sebentar memotong ucapan Pak RT. Ia tampak curiga dengan kalimat tersebut. Saya sering mengintip, Neng. Habisnya kamar mandinya Mas Atta berlubang. Mubazir kan kalau nggak saya pakai buat mengintip? Hehehe. Jawab Pak RT sambil terkekeh. Neidin pun tampak menelan ludah. Pokoknya dia lakuin semuanya buat Neng. Dia malah seperti seorang ibu bagi Neng, ketimbang seorang suami yang harusnya dilayani. Yang jelas, dia benar-benar suami yang baik. Tambah Pak RT. Juga masalah ekonomi, walau dia dulu hidup dalam keterbatasan. Tetapi sebisa mungkin dia selalu mencukupi kebutuhan Neng. Saya pernah memergoki dia beliin celana dalam buat Neng di pasar Waksana. Entah celana dalam bekasnya siapa. Juga pernah melihat dia ngutil gorengan di warung mie ayam demi memberi makan Neng pada waktu itu. Saya sampai terharu melihatnya. Saya juga sampai terinspirasi ingin mengutil gorengan juga di warung mie ayam tersebut gara-gara dia. Mata Neidin tampak berkaca-kaca mendengar semua yang diceritakan Pak RT. Ia juga jadi terharu. Ia tak menyangka dengan apa yang sudah dilakukan Atta padanya. Atta yang dulu menjadi suaminya. Menerimanya meski dalam keadaan gila. Hanya saja, ia sangat menyesali mengapa Atta tak pernah berkata jujur padanya. Mengapa ia harus menyembunyikan kenyataan tersebut?
juga sangat menyesali kenapa ia masih belum bisa mengingat kejadian tersebut. Kejadian yang mungkin begitu indah. Kembali POV Ata. Fuh. Gue bersiul-siul sambil asik bermain game di dalam kamar. Malam ini gue nggak ada kegiatan apa-apa. Juga lagi Meos keluar. Gue ingin bersantai. Karena siang tadi di kantor, kegiatan gue lumayan sibuk. Gue harus menandatangani begitu banyak dokumen-dokumen penting. Ting, tong, kerut. Bel pintu apartemen gue berbunyi. Siapa ya yang malam-malam kayak gini bertamu? Moga aja bukan Kang Kredit Panci. Gumam gue sambil turun dari ranjang. Gue keluar kamar untuk menuju ke depan. Gue langsung membukakan pintu untuk tamu yang datang. Cantik. Gue terkejut. Ternyata si cantiklah yang datang. Kok lo malam-malam kesini? Terus, lo kok juga tahu tempat tinggal gue yang baru? Kok lo? Kenapa Mas Atta selama ini bohongin aku? Dia memotong ucapan gue dengan tiba-tiba berkata kayak gitu. Seketika perasaan gue begitu tak enak. Apalagi ekspresi wajah si cantik tampak tak seperti biasanya. Maksud lo, bohongin apaan? Gue kebingungan. Tetapi bukannya menjawab, si cantik malah mengarahkan layar handphonenya ke hadapan gue. Gue terkejut. Di layar handphone itu terlintas gondal-gandulnya seorang cowok. Asli, ukurannya kecil banget. Kayak gondal-gandulnya box 1L, tapi kok udah berambut. Dikepang 2 pula. Ini gondal-gandulnya siapa? Tik. Kok kecil banget? Tanya gue. Si cantik refleks melihat layar handphonenya yang baru saja diperlihatkan ke gue. Salah. Maaf, Mas. Celetuknya. Ia tampak mengutak-atik HP-nya sebentar. Lalu kembali menunjukkan layar HP-nya tersebut ke arah gue. Kali ini gue semakin terkejut. Tampak di layar handphone tersebut ada gambar yang memperlihatkan gue dan si cantik. Kami yang dulu saat melangsungkan ijab kabul di masjid dekat komplek. Lo kok bisa punya foto ini? Suara gue terbata. Kenapa Mas Atta selama ini bohongin aku? Kenapa tak jujur aja sama aku? Kenapa tak memberitahu segalanya ke aku? Tik. Maaf. Gue terpaksa merahasiakannya. Gue takut lo marah. Tik. Gue takut lo ngira gue udah manfaatin lo. Manfaatin keadaan gila lo. Tapi sumpah. Tik. Gue nggak kayak gitu. Gue nggak kayak yang lo pikirin. Gue punya alasan kuat kenapa gue sampai nikahin lo. Jadi bener, kita emang udah menikah? Iya, Tik. Soalnya waktu itu kita. Puka. Si cantik memotong ucapan gue dengan tiba-tiba meluk tubuh gue. Gue pun tertegun. Bukannya seharusnya dia marah sama gue. Maki-maki gue. Atau bahkan nempel gue. Tetapi kenapa dia malah meluk gue kayak gini? Kenapa Mas Atta nggak bilang dari dulu-dulu kalau Mas Atta itu suami aku? Aku kan pasti akan seneng banget. Aku kan cinta sama Mas Atta. Apa? Cinta? Gue terkejut sama ucapan dia. Iya, aku cinta sama Mas Atta. Emangnya Mas Atta tuh nggak tahu? Selama ini? Dasar cowok nggak peka. Makanya sekarang aku seneng banget ketika mengetahui ternyata Mas Atta adalah suami aku. Jadi lo nggak marah sama gue? Karena gue udah nikahin Elo dalam posisi keadaan lo yang masih gila. Enggak, Mas. Aku sama sekali nggak marah sama Mas Atta. Malahan aku. Aku gantian yang memotong ucapan dia dengan pelukan gue. Sumpah, gue lagi girang banget. Gue kayak mendapatkan sebuah kebahagiaan yang begitu besar.